Kris bikin gempar dunia. Amerika sampai kaget. 13 negara udah ikutan adopsi. Siapa sangka, Kris yang awalnya cuman sistem pembayaran digital lokal, kini malah bikin heboh dunia. Gak main-main, 13 negara udah resmi adopsi Kris buat transaksi lintas negara. Amerika Serikat, wah, mereka sampai ngeluh resmi ke dunia lewat laporan tahunan National Trade Estimate (NTE) 2025. Serius, mereka bilang QRIS dan GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, itu jadi penghalang dagang. Katanya nih, Bank Indonesia bikin kebijakan GPN sejak 2017 tanpa ngelibatin perusahaan pembayaran gede dari Amerika, kayak Visa dan Mastercard. Wajar aja sih kalau mereka sewot. Mereka takut banget akses layanan pembayaran asal Amerika dibatasi. Tapi kayak pepatah, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, Indonesia jalan terus. QRIS Go International, belanja lintas negara. Jadi cuma scan-scan doang. Jadi gini, QRIS sekarang nggak cuma buat belanja di warung deket rumah doang, tapi juga bisa dipakai buat belanja di luar negeri. Namanya QRIS antar negara alias Cross Border QR Payment. Dengan sistem ini, lo bisa belanja di negara lain tanpa harus ribet nuker duit ke dolar dulu. Tinggal scan QR pakai aplikasi dompet digital lo, transaksi langsung ke debit rekening lo dengan mata uang lokal. Contohnya, lo liburan ke Thailand, tinggal scan QR di sana, dan saldo di rekening lo langsung kepotong dalam rupiah, tapi si penjual nerima dalam baht. Gak pakai ribet, gak pakai kalkulator, gak pakai rate abal-abal. Simple banget kan? Daftar negara-negara yang udah pakai QRIS. Sampai sekarang, udah ada 13 negara yang kerja sama dengan Indonesia buat sistem QRIS lintas negara ini. Di antaranya, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, India, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab. Keren banget kan? Teknologi karya anak bangsa bisa melanglang buana sampai ke Timur Tengah dan Asia Timur. Anak muda zaman now lebih pilih QRIS. QRIS juga jadi primadona buat generasi muda. Contohnya si Nanda, 25 tahun, asal Bekasi. Dia bilang, dari 30 transaksi sebulan, setengahnya pakai QRIS. Mau beli kopi, cilok, atau bayar laundry, semua tinggal scan. Gak perlu ribet bawa duit cash yang kadang lecek, kadang hilang, kadang jijik karena udah lusuh. Gue sekarang mending scan QR aja deh. Bawa uang tunai tuh kadang geli. Lagi pula kalau tarik duit di ATM, suka kena biaya admin dan ngantri. Males banget, ujar Nanda. Warung pecel pun jadi melek digital. Gak cuma pembeli, penjual juga ngerasain manfaatnya. Dulu, warung pecel deket rumah Nanda sepi karena cuma nerima cash. Tapi setelah dia saranin buat nerima QRIS dan Dana, warungnya jadi rame. Anak muda pada balik lagi beli makan siang. Digitalisasi kayak gini bikin semua senang. Penjual nggak usah repot cari kembalian, pembeli nggak perlu bawa uang tunai, dan semua transaksi langsung tercatat rapi secara digital. Bank Indonesia, QRIS itu demi keadilan finansial. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, QRIS bukan cuma soal bayar-bayaran. Lebih dari itu, QRIS dibikin buat ningkatin inklusi keuangan dan bikin masyarakat makin sejahtera. Standar QRIS dikembangin bareng industri sesuai kepentingan nasional. Bahkan QRIS ngikutin standar global kayak EMV, Europay, Mastercard, Visa, cuma kita tambahin program dengan kode berbahasa Indonesia. Jadi QRIS itu upgrade dari global, bukan downgrade. Jelas, Peri? Statistik yang bikin kagum. Bank Indonesia ngeluarin data yang bikin semua orang terbelalak. Volume transaksi QRIS, 2,6 miliar. Nominal transaksi, 262,1 triliun rupiah. Jumlah merchant, 38,1 juta. Pengguna aktif, 56,3 juta orang. Per triwulan 1/2025. Dan yang paling mencengangkan menurut Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia, BSPI dalam waktu 5 tahun. QRIS sukses naikin tingkat inklusi keuangan dari 59,7% di 2019 jadi 88,7% di 2024. Gila nggak tuh? Amerika protes? QRIS nggak gentar. Amerika ngomong, kok nggak libatin kita sih? Lagi-lagi Amerika Serikat ngeluarin unek-unek soal QRIS.
sistem pembayaran digital bikinan Bank Indonesia. Tapi menurut Nauli Desdiani, peneliti kece dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, LPM UI, semua ini bukan soal proteksi-proteksian, bro. QRIS itu bukan diciptakan buat ngusir layanan asing atau bikin pagar buat pemain global, tapi justru buat memperkuat kedaulatan keuangan digital kita sendiri. QRIS ini dirancang buat bikin sistem keuangan kita lebih inklusif, biar semua orang bisa akses layanan keuangan, termasuk yang tinggal jauh dari kota. Selain itu, QRIS juga bikin sistem pembayaran di dalam negeri makin efisien. Jadi bukan buat nyudutin siapa-siapa, apalagi buat ngusir kompetitor asing. Tapi ya, Amerika kayaknya mulai ngerasa panas dingin. Kata Nauli, kritik dari mereka itu muncul karena ada rasa khawatir. Mungkin takut dominasi global mereka di bidang pembayaran mulai kendor. Soalnya sekarang sistem QR Code makin ngetren di banyak negara berkembang dan bahkan mulai saling terhubung satu sama lain. Coba bayangin, kalau transaksi antar negara makin sering pakai QR Code yang pakai mata uang lokal, lalu fungsi dolar bakal kayak gimana dong? Bisa-bisa makin nggak relevan lagi. Dan ini yang bikin Amerika agak was-was karena selama ini mereka udah terlalu nyaman jadi bos di sistem keuangan global. Nauli juga bilang, bukannya Amerika nggak boleh ikut gabung ke ekosistem QRIS loh. Justru, kalau mereka siap dari sisi teknologi dan regulasi, ayo aja kerjasama. Tapi ya itu, harus siap dulu.